Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra Sukmawari, NPM 211011032. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang biaya jangka panjang. Baik, untuk yang pertama yaitu fungsi produksi. Pada tabel ini merupakan fungsi produksi dari salah satu perusahaan yaitu Kampus Twitter. Pada tabel ini menunjukkan schedule data produk total untuk keempat ukuran pabrik. Pada pabrik pertama, ia memiliki jumlah modal sebesar 1 mesin rajut, pabrik kedua memiliki 2 mesin rajut, pada pabrik ketiga memiliki 3 mesin rajut, pada pabrik keempat memiliki 4 mesin rajut. Semakin besar ukuran pabrik, maka semakin besar juga output yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Contohnya pada hari itu Kampus Twitter menggunakan 1 tenaga kerja. Saat Kampus Twitter menggunakan 1 tenaga kerja dan dia menggunakan pabrik 1 yang berjumlah modalnya itu sebesar 1 mesin rajut, maka ia mampu memproduksi 4 sweater per hari. Dan pada pabrik kedua dengan mesin rajut berjumlah 2, ia mampu memproduksi sebesar 10 sweater per hari. Dan pada pabrik ketiga yang memiliki jumlah modal sebesar 3 mesin, maka ia mampu memproduksi 13 sweater per hari. Begitupun dengan pabrik keempat yang memiliki 4 mesin rajut, ia mampu memproduksi 15 sweater per hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu mempengaruhi output yang dihasilkan. Semakin besar jumlah modalnya, maka semakin besar juga output yang dihasilkan. Baik, selanjutnya yaitu penurunan tingkat imbal hasil. Penurunan tingkat imbal hasil itu terjadi pada masing-masing ukuran pabrik ketika jumlah tenaga kerjanya itu bertambah. Jadi, produk marginal tenaga kerja itu akan mengalami penurunan dengan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Contohnya, saat menggunakan pabrik 1 yang mempunyai jumlah modal sebesar 1 mesin rajut, maka Kampus Twitter itu dengan menggunakan 1 tenaga kerja, ia mampu memproduksi sebesar 4 sweater per hari. Dan saat ia menggunakan 2 tenaga kerja, mampu memproduksi sebesar 10 sweater per hari. Maka, produk marginal tenaga kerja pada tenaga kerja yang berjumlah 2 orang itu sebesar 6 sweater per hari. Dan pada tenaga kerja yang digunakan berjumlah 3, maka ia mampu memproduksi sebesar 13 sweater per hari. Dapat dilihat bahwa produk marginal tenaga kerja pada tenaga kerja yang berjumlah 3 itu sebesar 3 sweater per hari. Begitupun dengan tenaga kerja yang berjumlah 4 tenaga kerja per hari, maka perusahaan itu hanya mampu memproduksi sebesar 15 sweater per hari. Dengan begitu produk marginal tenaga kerjanya itu hanya sebesar 2 sweater per hari. Dan yang terakhir, saat perusahaan itu menggunakan tenaga kerja berjumlah 5 tenaga kerja per hari, maka ia hanya mampu memproduksi sebesar 16 sweater per hari dengan produk marginal tenaga kerja sebesar 1 tenaga kerja. Dapat dilihat bahwa produk marginal tenaga kerja itu akan mengalami penurunan dari 6, 3, 2, dan akhirnya hanya 1 sweater per hari. Dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja yang bertambah itu malah menyebabkan produk marginal tenaga kerjanya itu semakin menurun. Selanjutnya yaitu penurunan produk marginal modal. Penurunan tingkat imbal hasil juga terjadi pada masing-masing tenaga kerja ketika jumlah modalnya itu bertambah. Produk marginal modal adalah perubahan output yang disebabkan karena bertambahnya 1 unit jumlah modal. Contohnya pada Kampus Twitter saat ia mempekerjakan 3 tenaga kerja per hari. Saat ia menggunakan jumlah modalnya itu sebesar 1 mesin rajut, maka ia mampu memproduksi 13 sweater per hari. Dan saat ia menggunakan 2 mesin rajut, maka ia mampu memproduksi sebesar 18 sweater per hari. Dari 1 mesin ke 2 mesin itu, produksinya tuh mengalami peningkatan dari 13 sweater per hari menjadi 18 sweater per hari. Produk marginal modalnya itu dari produk marginal modal kedua sebesar 2 mesin rajut ini, dia itu sebesar 5 sweater per hari.
Dan pada tenaga kerja ketiga, saat menggunakan jumlah modal berjumlah 3 mesin, ia mampu memproduksi 22 sweater per hari. Produksinya mengalami peningkatan, tetapi produk marginal modalnya akan mengalami penurunan dari 18 sweater ke 22, itu sebesar 4 sweater per hari. Jadi, produk marginal modal dari 3 mesin rajut itu hanya sebesar 4 sweater per hari. Dapat dilihat bahwa produk marginal modalnya mengalami penurunan dari 5 sweater per hari menjadi 4 sweater per hari. Baik, selanjutnya yaitu biaya jangka pendek. Tampilan di samping merupakan kurva yang menunjukkan biaya total rata-rata jangka pendek yang dimiliki oleh kampus sweater dengan jumlah model yang berbeda-beda. Kampus sweater ini memiliki 4 jumlah model yang berbeda-beda. Pada ATC 1 ia memiliki 1 mesin rajut, pada ATC 2 ia memiliki 2 mesin rajut, pada ATC 3 ia memiliki 3 mesin rajut, dan pada ATC 4 ia memiliki 4 mesin rajut. Saat kampus sweater ini ingin memproduksi 13 meter per hari, dan saat menggunakan mesinnya itu berjumlah 1 mesin pada ATC 1 dan 3 mesin pada ATC 3, biaya rata-rata untuk satu sweater yang dikeluarkan itu hanya sebesar $7,69 per sweater. Sedangkan saat ia juga ingin memproduksi 13 meter per hari dengan menggunakan mesin 2 atau pada ATC 2, ia hanya mendapatkan biaya rata-rata per sweaternya itu sebesar $6,80 per sweater saja. Sedangkan saat ia menggunakan mesin berjumlah 4 pada ATC 4 dengan output yang tetap sama yaitu 13 sweater per hari, ia mampu menggunakan biaya rata-rata per sweaternya itu sebesar $9,50 per sweater. Maka dapat disimpulkan bahwa biaya rata-rata terendahnya itu sebesar $6,80 per sweater. Jadi, dalam jangka panjang kampus sweater itu akan memproduksi 13 sweater. Jika kampus sweater ini ingin memproduksi 13 sweater per hari, ia akan menggunakan mesin yang berjumlah 2 karena dia hanya mengeluarkan sebesar $6,80 per sweater saja. Selanjutnya yaitu kurva jangka panjang. Kurva jangka panjang merupakan hubungan antara output dan biaya total rata-rata terendah. Kurva ini memberikan informasi kepada perusahaan terkait pabrik dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap outputnya guna meminimumkan biaya rata-rata yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu skala ekonomis. Skala ekonomis adalah kerangka teknologi suatu perusahaan yang membuat biaya total rata-ratanya itu turun ketika outputnya bertambah. Contohnya pada perusahaan kampus sweater. Saat perusahaan tersebut menggunakan 1 tenaga kerja dan 1 mesin, maka ia mampu memproduksi 4 sweater per hari. Sedangkan saat ia menggunakan 2 tenaga kerja dan 2 mesin, biaya totalnya itu meningkat dan output yang dihasilkan itu sebesar 15 sweater per hari. Maka biaya rata-ratanya mengalami penurunan dan kampus sweater mengalami skala ekonomis. Jadi dapat disimpulkan bahwa kampus sweater itu mengalami skala ekonomis saat outputnya itu lebih kecil dari 15 sweater per hari. Selanjutnya yaitu skala disekonomis. Skala disekonomis merupakan kerangka teknologi suatu perusahaan yang membuat biaya total rata-ratanya itu meningkat ketika outputnya juga bertambah. Contohnya saat perusahaan menggunakan 4 tenaga kerja dan 4 mesin, biaya totalnya itu meningkat dan output yang dihasilkan justru turun 2 kali lipatnya menjadi 26 sweater per hari. Maka biaya rata-rata yang digunakan itu mengalami peningkatan dan kampus sweater mengalami skala disekonomis. Jadi dapat disimpulkan bahwa kampus sweater itu mengalami skala disekonomis saat output yang dihasilkannya itu lebih dari 15 sweater per hari. Yang terakhir yaitu skala efisien minimum.
Skala efisien minimum bagi perusahaan merupakan output terkecil dengan biaya rata-rata jangka panjang mencapai tingkat terendahnya. Jadi, sesuai dengan penjelasan sebelum-sebelumnya pada kampus Twitter, skala efisien minimumnya adalah sebesar 15 liter per hari. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi output dan biaya. Saya Zahra Sukmawarni mewakili kelompok 7 memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.